Jadi syariat agama itu memang core-nya itu untuk keseharian kita ya Ustadz ya? Ya, Sebetulnya. ibarat kan gini kan ya. Ada pabrikan mobil merek A ya. Terus ketika kita beli itu kan kita dapat manual book ya. Iya Cara Ustadz. menggunakan mobil itu, cara perawatan kan gitu ya. Iya. Dari pabrikannya. Nah, manusia itu kan yang desain Allah ya. Yang bikin Iya. organ-organnya Allah. Allah sudah nunjukin ini loh Al-Qur'an. Dan inilah Al-Quran sudah diperjelas dengan hadirnya Nabi. Itu semua untuk kamu loh, gitu. Ya kan? Tinggal mau apa enggak. Ya sama kita dapat manual book itu kadang kita enggak membaca, bahkan mau ngerawat menyalahi aturan pabrikan B misalnya. Kan jadi kacau gitu kan. Iya Nah, Ustadz. sama agama hadir itu juga gitu. Jadi Allah yang nyiptakan kita, manusia, sudah tahu seluk-beluknya manusia, dikasih pegangan, ini loh syariatku. Kalau kamu pengen bahagia dunia akhirat ini loh, kan gitu kan. Kalau kita tidak menjalankan, ya itu kan ya sudah, ya kita nggak dapat kebaikan itu kan dalam artian. Jadi semua syariat pasti untuk kebaikan manusia, ya, khususnya ya orang yang mengimani Allah itu pasti akan ya Kembali dapat lagi ke bahagia tidak Al-Quran hanya ya. di dunia tapi juga di akhirat. Iya Maka Ustadz. merugilah orang yang maksiat itu sebetulnya ya. Jadi orang yang nggak taat itu merugi sebetulnya. Kenapa? Justru dengan ketaatan itu kita banyak dapat kebaikan. Memang kita punya musuh yang sama, setan ya. Syaitanirrajim. Nahulakum waduhum mubin ya. Sehingga kita malas menghafalkan kebaikan-kebaikan. Padahal ya, di dalam syariat itu ada kebaikan untuk kita sendiri loh ya. Untuk kita sendiri. Allah itu tidak kita sembah ya tetap maha besar kan. Ya Allah. Iya, hanya kita aja sebetulnya yang butuh itu kita, hanya saja kita memang abai gitu, enggak ya mengabaikan perintah agama lah, padahal perintah agama itu untuk kebaikan kehidupan kita juga. Dan tidak hanya di dunia tapi untuk di akhirat kelak juga. Nah, mudah-mudahan melalui Yuskon ini ya, kita makin tersadarkan. Oh, syariat agama itu sebenarnya baik untuk kita, termasuk puasa ya. Jadi kita melaksanakan amal-amal soleh itu benar-benar sadar kita itu hamba, memang harus menghamba kepada Sang Pencipta karena udah banyak nikmat yang melekat di diri kita. Oh, kita disuruh sholat aja masa bolong-bolong, sementara nikmat terus mengalir deras. Kan ya manusia memang nggak bersyukur. Ya kan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang bersyukur, dan itu sedikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Amat sangat sedikitlah hamba-hambaku yang bersyukur. Syukur. Nah, kita selingin sebentar ya Ustadz ya. Ini ada titipan pertanyaan dari teman-teman saya tadi. Boleh. Nah, ini di Al-Quran kan turunnya Al-Quran untuk Nabi Muhammad pun kan juga di bulan Ramadan ini Ustadz. 17 Ramadan. Nah, yang menjadi pertanyaan itu, kenapa Al-Quran itu sepotong-sepotong Ustadz turunnya? Oh ya. Kenapa tidak langsung jadi seperti sekarang yang dikitabkan atau dibukukan Ya. seperti itu Ustadz? Ini pertanyaannya sama orang-orang terdahulu. Iya, Ustadz. Mohon maaf ya. Jadi orang-orang kafir itu pernah mengatakan, kenapa Al-Quran nggak turun langsung satu saja gitu kan? Kayak sebelumnya, misalnya kitab-kitab sebelumnya. Sebetulnya kalau kita lihat ya, kita dilihat dari ulumul Quran ya, di studi ilmu Al-Quran itu ada ini ya, karena ada nasnya juga, linusab bitabihi fuadak, untuk meneguhkan hatimu. Jadi kenapa kalau Al-Quran itu nggak turun sekaligus langsung, berangsur-angsur, itu justru momentumnya pas. Misalkan contoh, ada orang-orang kafir yang menawari, wahai Nabi, sudahlah kita ini baikan saja. Kamu nggak perlu lagi menggaungkan Tuhanmu ya. Mending gini aja deh. Satu waktu aku nyembah Tuhanmu, satu waktu kamu nyembah Tuhanku. Nah, kan ada peristiwa itu kan. Iya, Ustaz. Dan turunlah kul ya ayyuhal kafirun. Dan kalau turun sekaligus kan nggak bisa kayak gini, momentum kayak gini. Nah, itulah bahasa Al-Quran, linusabbita bihi fuadak ya, untuk meneguhkan hati Nabi. Contoh Nabi pernah ditindas ya,
terus kemudian Allah turunkan kisah-kisah nabi sebelumnya ya. Jikalau mereka mendustakanmu ya, ketahuilah rasul-rasul sebelum kamu itu juga didustakan. Nah gitu. Jadi turunnya Al-Qur'an berangsur-angsur itu ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Momentum tadi ya. Itu linutsabbita bi fuadak, meneguhkan hati Nabi. Ya kalau turun sekaligus momentum-momentum itu nggak ada. Misalkan pertanyaan yang lain, Tuhanmu itu kayak apa sih, jauh atau dekat kan gitu misalkan ya. Sebenarnya ada firman Allah yang di surat Al-Baqarah itu kan ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hambaku yang tanya tentang aku, katakan aku itu dekat. Nah, ini kan momentum sebenarnya. Itu juga di dalam ulumul Quran itu ada kajian asbabun nuzul. Jadi turunnya ayat terkait dengan peristiwa. Itu kalau turun langsung sekaligus nggak bisa ada momentum-momentum kayak gitu. Justru berangsur-angsur itu linutsabbita bihi fuadak, untuk meneguhkan hati Nabi. Ya ini kalau kita kaji ya, ini kalau di kuliah di tafsir hadis pasti akan belajar ulumul Quran ya. Nah, kita tahu penjagaan Al-Quran kayak apa. Yang jelas pertanyaan itu pernah dulu ditanyakan oleh orang-orang gitu ya. Jadi, kenapa nggak sekaligus saja? Ya ini ada momentum-momentum yang itu juga perlu jawaban ya kan. Misalkan hal-hal yang saya kasih contoh tadi ya. Jadi turunnya Al-Quran itu juga turunnya ayat-ayat Al-Quran itu juga beriringan dengan peristiwa-peristiwa Nabi Ya, yang mengikuti itu. Iya, itu biasanya terkait ada asbabun nuzul ya. Karena tidak semua ayat ada asbabun nuzulnya ya. Iya, Ustaz. Kalau ada pas asbabun nuzulnya itu relate-nya dengan situasi dan kondisi. Pasti ada. Itu sudah ada kajian khusus ya, artinya misal kitab khusus tentang asbabun nuzul, misal As-Suyuti udah ada kayak gitu. Apalagi kalau sekarang saya lihat Al-Quran yang bagus-bagus ini sudah ada notesnya di situ. Asbabun nuzul ayat ini, yang ada hadis yang relate terkait dengan ayat ini. Itu ada di kajian ulumul Quran, ada satu bab khusus terkait dengan asbabun nuzul, itu sebab-sebab turunnya ayat. Nah, kalau diturunin sekaligus, nah, sebab-sebab itu, peristiwa-peristiwa itu akan kehilangan momen gitu ya. Justru momentum itu kemudian hadir ayat itu jadi sebuah jawaban, jadi sebuah hati ini juga jadi plong gitu ya kalau secara sisi manusia. Itu bahasa Al-Qur'annya linutsabbita bihi fuadak, untuk meneguhkan hatimu gitu ya. Gitu. Jadi saat itu momennya pas, jawabannya pun dari Al-Quran pun memuaskan gitu ya, Ustaz ya. Walaupun tidak semua ya, tidak semua Al-Quran itu turun karena ada asbabnya, ada sebab-sebabnya, tidak semua. Hanya sekian persen saja yang ada asbabun nuzulnya. Baik, Ustaz. Nah, di sini kita nggak pas nih kalau Ramadan tidak bahas tentang malam Lailatul Qadar, Ustaz. Oke. Oke, malam Lailatul Qadar, malam seribu bulan katanya orang-orang. Ya. Nah, di sini saat malam-malam Lailatul Qadar biasanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan, masjid itu dipenuhi banyak orang, Ustaz. Apalagi malam ganjil. Oke. Malam ganjil kan lebih banyak, fenomenanya lebih banyak daripada malam-malam di hari genap. Nah, itu apakah Lailatul Qadar hanya keluar atau hanya muncul pada saat malam-malam ganjil itu, Ustaz? Ya, ini kan kembali kepada bulan Ramadan itu sendiri ya. Di antara keistimewaan bulan Ramadan itu di dalamnya ada Lailatul Qadar ya. Jadi bulan yang mulia ini ada hadirnya malam yang mulia juga. Nah, masalahnya kadang kita melihat fenomena juga ya di masyarakat, kalau sudah masuk 10 hari terakhir biasanya yang ganjil-ganjil rame ya. Iya, Ustaz. Sebetulnya kita nggak harus untuk standby di ganjil ya. Kalau perlu di semua malam di akhir itu yang harus standby, karena kita tidak pernah tahu kapan Lailatul Qadar itu hadir. Tapi saya paham mereka-mereka yang memenuhi kenapa di ganjil-ganjil itu banyak, itu memang ada indikator ya, jadi salah satu hadis Nabi, taharrau lailatul qadri fil witri minal asril awakhir min Ramadan. Biasanya itu. Jadi carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Itu boleh jadi
melihat atau memahami nas hadis itu. Tapi kalau kita cari yang umum itu Nabi memang menjelaskan ya, taharrau lailatul qadri fil asril awakhir min Ramadan ya. Jadi carilah malam qadar itu di 10 hari terakhir. Itulah kenapa di sisi lain Nabi itu pernah kalau sudah masuk 10 hari terakhir itu syadda mizarahu ya, mengencangkan ikat pinggangnya ya. Kemudian wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Kenapa? Ya karena beribadah di malam itu memang sungguh luar biasa ya, kalau bahasa kita itu ada kuantum yang sangat luar biasa. Sebagaimana sabda Nabi, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melaksanakan salat pada Lailatul Qadar ya karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya diampuni. Itu hadis Nabi. Kalau ayatnya ya sudah kita hafal semua ya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr ya. Jadi malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini kan kalau kita hitung-hitungan ya 83 tahunan ya. Ini kan sebuah kuantum ya. Ya memang umatnya Nabi itu umurnya nggak panjang-panjang seperti umat terdahulu ya. Tapi kalau pas ibadah kena malam ini kan jadi kuantum. Nah ini keistimewaan umat Muhammad memang. Di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Nah, yang perlu kita pahami ya ada banyak ya kalau kita kaji tentang Lailatul Qadar sendiri itu ya, atau Lailah Mubarak ini ada di surat Dukhan gitu ya. Jadi sebetulnya keistimewaan Ramadan ini menjadi istimewa karena beberapa hal, di antaranya diwajibkan puasa Ramadan ya. Terus kemudian di dalam bulan itu juga Allah hadirkan Al-Qur'an. Ini juga menjadi bagian dari keistimewaannya. Dan ada malam yang intensitasnya itu khairun min alfi syahr. Nah, ada baiknya sih kita nggak perlu milih-milih ya di witir ya. Sebisa mungkin 10 hari sudah kencang memang. Jadi kalau sudah masuk 10 hari nggak peduli ganjil genap, udah ya kita harus kencang ya. Mudah tadi bahasa Nabi itu syadda mizarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu ya. Jadi mengencangkan ikat pinggang ini kias ya, bahasa majas, maksudnya tidak menggauli istrinya ya, dalam artian udah fokus ibadah, memperbanyak ibadah itu di 10 hari terakhir. Ini kenapa kok malam ganjil, boleh jadi berdasar ada hadis yang fil witri tadi, tapi secara umum ya fil asril awakhir min Ramadan ya. Jadi 10 malam terakhir itu memang perlulah. Ada juga di surat Fajr itu ada para mufasir yang menafsirkan ini. Ada yang 10 hari awal Dzulhijjah ya. Wal fajri wa layalin ashr gitu ya. Demi waktu fajar dan malam yang ke-10 itu ada penafsiran tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, ada juga yang memaknai terkait dengan 10 akhir Ramadan. Itu. Baik. Nah, Sobat Diskon, bisa disimak baik-baik ya. Jadi semua malam itu baik. Semua malam itu istimewa, apalagi di malam Ramadan. Bahkan bisa dilipat gandakan semua ibadah kita. Termasuk tidur pun katanya juga bisa menjadi ibadah ya Ustadz. Ya. Kalau di malam Ramadan. Kalau di bulan Ramadan. Iya, sebetulnya nggak hanya Ramadan, tidur keseharian tuh kalau kita niat karena Allah ya terhitung ibadah, kan ada doanya. Oh. Kita tidur biasa dengan baca doa, itu ternilai ibadah. Kenapa? Karena dengan tubuh kita saat sehat kita bisa ibadah lagi kan, kita sholat tak apa. Jadi memang hak punya tubuh, apalagi di bulan Ramadan. Jika tidur saja itu ya niatnya untuk kemudian supaya badan kita fresh, supaya bisa jadi amal soleh lebih banyak, ya Allah lipat gandakan kan. Ya tidur nggak usah nunggu Ramadan, keseharian kita itu kalau berdoa ternilai ibadah. Maka kalau kita paham setiap muslim ya, mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu ibadah semua. Ya. Kita minum aja itu ibadah loh. Kalau kita memang sesuai. Ya kembali kan sesuai mutaba'ah tadi.
jangan minum bir gitu. Jangan. Ya, Astagfirullahaladzim. ya minum air putih misalkan. Bismillah itu ibadah. Nah, kadang kita lupa hal semacam ini. Masuk toilet ya, kaki kiri baca doa itu ibadah. Tidur bismillah ibadah. Kenapa? Karena kita merehatkan tubuh kita. Sehingga tubuh kita sehat, kita bisa ibadah sholat, bisa baca Quran. Itulah luar biasanya agama Islam ini ya. Jadi ada salah satu hadis ini yang mungkin perlu kita pegang ya. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, atau ada yang matan fahuwa ajdam. Jadi segala amal yang baik kalau tidak diawali dengan bismillah maka terputus ya, barokahnya. Jadi tidur saja kita dalam keseharian kita ini ya, kalau kita tidur bismillah itu ternilai ibadah. Nah, di Ramadan pun juga demikian kan. Nah, tidur itu kalau di sisi lain menghindari maksiat. Jadi ini bahasa sufinya. Ya kan? Iya. Kalau tidur kita nggak bisa maksiat kan. Iya, Ustaz. Nah, itu sisi lain. Artinya kita perlu paham. Ya, memang kita sering dengar ya, tidur saja ibadah ya. Tidur saja ibadah, apalagi nggak tidur. Pertama, ya kembali ke konteksnya ya. Jadi sebenarnya intinya Ramadan itu golden time ya, golden time. Jadi amal soleh dilipat gandakan ya, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, wasfidati sayatin, setan dibelenggu. Itu kan sebenarnya momentum kita mudah untuk beramal soleh ya. Bukankah kita sudah buktikan sendiri kalau Ramadan datang kan yang nggak pernah ke masjid aja rasain ke masjid. Iya. Rasanya ningkat lah Ustaz. Puasa sunnah aja jadi puasa. Ya memang atmosfernya kan bagus ya. Atmosfernya Ramadan luar biasa, memudahkan kita untuk gemar beramal soleh. Nah kalau nggak beramal soleh kan eman gitu kan. Iya, secara atmosfer sudah terdukung kan ya kan eman gitu. Ya mudah-mudahan lah ya Sobat Iskon, Ramadan kali ini kita diberikan kesehatan ya, bisa beramal soleh, lebih dekat dengan Al-Quran ya. Amin. Maka memang perlu kita siapkan memang Ramadan kita harus takjil berapa ya. Berapa kalau bisa harian itu harus ada goal target ya. Hari ini harus infak misalkan, hari ini harus baca Quran, harus, karena kuantum waktunya ya. Jadi ini perlu saya sampaikan ya terkait dengan kemuliaan ya. Al-Quran hadir itu menjadi sumber kemuliaan ya. Turunnya Al-Quran pada malam tertentu yaitu Lailatul Qadar itu menjadi malam yang mulia ya kan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada Lailatul Qadar. Hadirnya Al-Quran di malam itu menjadi malam yang mulia yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Hadirnya Al-Quran di bulan itu yaitu bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Syahrul Mubarak, ya, bulan yang penuh keberkahan. Orang yang mendapatkan wahyu Al-Quran menjadi orang yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tempat di mana Al-Quran itu turun, Mekah dan Madinah, menjadi tempat kota suci kita. Jadi kalau kita paham hal ini, ya, kalau ingin mulia ya berdekatanlah dengan Al-Quran, berinteraksilah dengan Al-Quran. Ya, setidaknya baca Al-Quran ya. Syukur-syukur kita bisa memahami isinya ya, mentadaburinya, mengamalkan, ya, mengajarkan. Syukur-syukur alhamdulillah. Yang jelas hadirnya Ramadan itu hendaknya mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, karena nasnya jelaskan di surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan diturunnya Al-Quran sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Nah kalau sudah dikasih petunjuk nggak mau diikutin ya kerepotan sendiri ya. Ibarat kita sekarang tuh sudah punya peta map ya, tinggal bingung lihat map gitu kan. Sudah sampai tujuan. Nah, hidup kita juga gitu, map kita itu ya Al-Quran itu ya. Kalau belum jelas ya lihat sunnahnya Nabi ya. Seperti itu ya. Jadi momentum Ramadan hendaknya menjadikan momentum kita untuk menjadi pribadi yang mulia ya. Memuliakan agama kita, Al-Quran kita ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa bertransformasi ya. Saya sering kalau pas safari terawih gitu ya, kadang menceritakan kisah tentang ulat ya. Ulat itu bagi sebagian orang mungkin menjijikkan. Tapi ada satu waktu ulat itu kemudian dia beruzlah ya,
menjauhkan diri, merenung bahasa kita mungkin ya. Ah, Kemudian jadi kepompong ya. Udah, kemudian jadi kupu-kupu yang indah yang disukai orang gitu. Lah kita itu sebenarnya dengan hadirnya Ramadan itu juga transformasi itu. Boleh jadi kita berlumuran dosa. Allah kasih kesempatan hadirnya Ramadan untuk membersihkan dosa. Kan sabdanya Nabi jelas ya, man shoma Ramadan dan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa karena Allah ya, ihtisab karena Allah ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosanya. Nah, keluar Ramadan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Takwa itu adalah gelar tertinggi bagi seorang hamba. Ya. Jadi ibaratnya analogi yang lain itu saya juga sering ngasih, ibarat ada telaga yang bersih airnya, terus ada orang itu nggak pernah mandi bertahun-tahun ya. Oh, ada telaga di depan mata loh, terus nggak pernah mandi karena nggak nemu air. Masa nggak mandi di telaga itu kan ya rugi kan gitu kan. iya, Setahun nggak mandi misalkan gitu ya. Ada telaga jernih, masa nggak dimanfaatin. Nah, Ramadan ya ibaratnya seperti itu kalau saya boleh menganalogikan ya. Jadi momentum kita untuk bertransformasi jadi lebih baik lagi ya, karena memang atmosfernya bagus dan lain sebagainya. Ya banyaklah keistimewaan Ramadan. Oh, banyak yang bisa kita ambil ya Ustadz di bulan Ramadan ini. Iya, mudah-mudahan ya. Nah, iya. Jadi ada lagi nih titipan pertanyaan dari rekan-rekan saya Ustadz. Boleh. Luar Nah, biasa bisa dapat diskon nih, banyak nanya. iya. Nah, ini Ustadz ada ibadah lagi selain ibadah puasa, yaitu ibadah zakat Ustadz. Oh iya. Tetapi mengapa di rukun Islam zakat dulu sebelum puasa Ustadz? Padahal di penerapannya puasa terlebih dahulu sebelum zakat. Oh iya, itu memang terkait dengan ini ya, terkait dengan rukun Islam itu ya. Iya. Tapi ya di sisi saya yang jelas rukun Islam ini memang sebuah tahapan ya. Jadi kita perlu bersyahadat, sholat ya. Biasanya malaikati wa kutubihi wa rusulih itu kan iman ya. Sementara kalau sholat, kalau Islam kan ya bersyahadat, sholat, puasa, zakat, kemudian naik haji. Ya, saya kira memang itu menjadi poin ya. Jadi soal dulu ndaknya itu memang boleh jadi di beberapa nas itu ya terkait dengan puasa dan zakat. Tapi yang jelas itu semuanya itu menjadi bagian ya. Jadi ada marhalah atau ya, tahapan yang kemudian kita memang seyogyanya menjadi seorang muslim itu ya itu yang dilalui gitu loh ya. Ya misalkan ya sudah syahadat ya harus sholat ya. Kemudian sholat, puasa, ya, zakat, nah haji. Tapi dari beberapa itu ada yang memang membutuhkan mal ya. Nah, mal itu apa? Harta. Zakat itu kalau tidak sampai nisab dan haulnya tidak wajib zakat. Malah boleh jadi kalau orang itu mendapatkan zakat ya, mustahik ya. Ya kalau zakat memang itu ada syarat dan ketentuan, tidak semuanya. Kalau puasa semuanya bisa kan tanpa modal kan? Iya. Ya kan? Tapi kalau zakat haji itu ada modal. Kalau zakat harus sesuai dengan nisab dan haulnya. Nisabnya berapa gram emas, haulnya berapa lama gitu kan. Nah ini kalau memenuhi itu dia terkena taklif zakat. Kalau enggak yang enggak ya. Demikian juga haji. Haji itu juga ada maliyah. Enggak hanya jasmani rohani tapi maliyah juga. Maka kalau memang orang itu belum masuk dalam taklif zakat ya enggak zakat. Kalau puasa mah ya siapa saja bisa kan tanpa modal, tinggal puasa nggak makan nggak minum nggak berhubungan suami istri kalau sudah suami istri ya misalkan. Kalau sudah memasuki haul dan nisabnya, nah itu baru wajib zakat. Jadi kalau memang soal urutan ya memang kalau puasa sih nggak modal gitu, nggak makan nggak minum nggak berhubungan ya nggak berkata kotor ya untuk menjaga puasa kita. Kalau zakat, ya ntar dulu kalau kita memenuhi nisab dan haulnya, ya kita kena. Ya kita harus zakat. Kalau enggak, ya tidak. Kecuali yang memang untuk beberapa orang tertentu itu kan ya tidak semuanya kan ya. Dia muslim tapi dia nggak mampu untuk zakat. Tuh ada. Justru mereka yang berhak menerima zakat mustahik. Saya kira gitu ya.
Karena puasa nggak modal, sederhananya ya. Kamu nggak Iya, perlu Ustaz. mal, nggak perlu harta gitu. Nah, Puasa ya silakan puasa. Anda nggak makan nggak minum mulai nah, terbit fajar sampai tenggelamnya matahari gitu ya. Nggak, yang tidak melaksanakan yang dilarang ya dengan aturan puasa. Udah. Nah, kalau zakat mal ya harus sesuai dengan nisab dan haulnya. Kalau nggak situ ya nggak kena dia. Kalau kena sudah batas nisab dan haulnya ya sudah kena. Gitu. oke. Terjawab sudah ya, sobat-sobat diskon. Nah, Ustadz, kalau terakhir nih, berbicara tentang Ramadan, berbicara juga dengan hari besar kita, Idul Fitri. Sesudah kita menahan lapar dan haus, menahan hawa nafsu kita akhirnya sampailah di hari kemenangan itu, Ustadz. Nah, hari kemenangan itu yang bisa dikatakan untuk menang itu siapa ya, Ustadz? Dan syaratnya itu bagaimana, Ustadz? Ya, sebetulnya ini Yaumul Id ya, hari Idnya kalau Ramadan itu kan ya Idul Fitri ya. Jadi sebetulnya yang menang itu ya yang puasa ya. Jadi yang hari raya itu benar-benar kita puasa. Karena di masyarakat kita ada yang nggak puasa, pokok ikut Idul Fitri, baju baru semuanya apa. Ya itu ada makalah Arab ya. Laisal id man labisal jadid walakinal id man taqwa yazid. Jadi yang dikatakan Id Idul Fitri itu bukan baju baru ya, tapi takwa baru, takwa yang bertambah takwa. Karena selama 1 bulan itu kita berproses menjadi orang yang berusaha kembali menjadi hamba yang bertakwa. Ya, hanya saja kadang ya kita melihat ya beberapa statement ya. Kita pernah mendengar maksud Idul Fitri kembali suci ya. Ya, seperti kata-kata itu ya. Yaumul Id itu yang berulang ya. Ada Id. Jadi sebetulnya makna yang asli itu fitri itu dari aftoro, yaitu memutuskan puasa. Jadi makan pagi, iftar. Kembali makan pagi aslinya gitu. Jadi bukan kembali suci sebenarnya. Ini hanya saya sampaikan terkait dengan pendekatan bahasa yang mungkin kita sering dengar ya di sekitar kita. Jadi Yaumul Id itu bukan kembali suci sebenarnya maknanya, tapi kembali makan pagi. Dalam artinya tadi ya, aftoro, memutuskan puasa dengan membatalkannya, yaitu makan pagi. Nah, kembali siapa yang menang? Ya, yang menang adalah mereka yang ikut proses di selama 1 bulan puasa itu. Kan kita tahu ya, puasa itu kan asyam. Asyam itu bermakna al-imsak, yaitu menahan. Jadi selama 1 bulan 1 bulan itu kan kita berusaha menahan diri, menahan makan dan minum. Kita punya di rumah itu makanan milik kita halal ya. Tapi siang hari kita tidak makan kan, dalam rangka apa? Ya nahan. Kenapa kok nahan? Ya perintahnya Allah kayak gitu. Secara mah ini makan makanan kita yang beli, tinggal makan ya. Ya di rumah sendiri ya. Tinggal makan kan. Kenapa nggak makan? Ya karena nahan. Al-imsak ya. Asyam itu gimana al-imsak. Ya, imsak itu menahan. Jadi siapa yang menang? Ya, yang mereka yang menang adalah yang ikut proses ya. Proses apa ya? Selama 1 bulan tuh melatih diri, menahan diri ya. Dengan apa yang dilarang Allah ya. Walaupun itu halal. Air putih halal nggak? Halal milik kita ya, kecuali mencuri loh ya. Iya. Ada di meja ini ya, di meja siang hari panas terik milik kita, halal secara zat. Kenapa nggak kita minum? Karena kita menahan diri. Jadi siapa yang menang? Yang menang adalah mereka yang berusaha untuk menjaga diri. Proses 1 bulan itu sebetulnya proses standar yang syariat ajarkan pada kita untuk kita mempunyai habit yang boleh jadi selama 1 bulan itu kita ya makan melulu kan gitu ya. Tapi ada 1 fase kita perlu nahan. Bukan apa-apa. Karena memang kita taat, kita nurut ya sama syariat ibadah puasa Ramadan ini. Jadi mereka-mereka yang berhasil berusaha taat selama itu mereka yang menang. Jadi kita
mengenal Idul Fitri itu sebenarnya ya kita kembali makan ya. Sekarang kenapa selama 1 bulan itu kita pagi nggak jarang makan karena memang kita nggak diperbolehkan untuk makan ya. Jadi orang-orang yang menang, yang merasakan Idul Fitri itu yang ikut proses. Karena banyak yang nggak ikut proses ya hari raya, ya, baju baru, macam-macam lah ya. Itu bukan hakikatul Aid ya, jadi bukan hakikat Idul Fitri yang sebenarnya. Mereka yang benar-benar puasa, mereka akan benar-benar hari raya. Ya, jadi ini pun juga bisa kita ambil hikmah dalam kehidupan ya. Kalau kita mungkin didera ujian ya percayalah ada satu masa kita akan hari raya. Kayaknya kita puasa pasti kita hari raya. Nah gitu ya. Jadi yang sahabat diskon yang merasa apa ya, di bawah banyak ujian, percayalah ya. Selagi Anda benar-benar puasa, ngikutin ritme itu, akan ada masanya hari raya ya. Jadi ujian akan berlalu ya, akan ada masa hari raya. Sama ya di puasa 1 bulan itu ya kita nahan ya. Nah, menahan diri, menahan ya semuanya padahal halal semuanya. Belum ada makanan, minuman ya. Halal milik kita juga secara tapi kenapa kita tidak lakukan? Ya kita nahan, kita tahan. Nah, mudah-mudahan ujung dari puasa ini kan la'alakum takun ya. Jadi taklil alasan ya. Kenapa sih kita perlu berpuasa agar menjadi pribadi yang bertakwa? Nah, pribadi yang bertakwa itu yang kayak apa kan? Itu banyak indikatornya di dalam surat Al-Baqarah di awal juga ada, di Ali Imran juga ada. Nah, tinggal kita masuk nggak, kita kalkulat diri kita ini sudah ada nggak indikator orang-orang bertakwa itu. Karena takwa itu derajat tertinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kemuliaanmu itu bukan karena tampanmu, kekayaanmu, jabatanmu, tapi atqakum, yang paling bertakwa. Nah, takwa itu apa? Gampangannya ya para ulama biasanya ada yang menerjemahkan biimtitsalil awamir wajtinabi nawahi. Upaya kita untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Nah, walaupun di Ramadan itu kita punya makanan dan minuman yang halal, tapi karena kita diperintah oleh Allah untuk berpuasa, ya tidak kita makan dan minum. Ya, walaupun itu milik kita dan juga halal. Kenapa? Ya kita taat ya. Taat karena memang puasa dilarang untuk sama puasa. Saya kira itu. Oke, semoga sahabat diskon yang mendengarkan kajian pada hari ini dapat menjadi manusia-manusia yang bertakwa ya, Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Nah, pertanyaan terakhir dari saya nih Ustadz. Nah, kesan apa yang Ustadz rasain untuk menyambut Ramadan tahun ini? Tahun ini apa ada yang berubah kah atau apa? Oh, ada yang spesial. Ditemenin oleh orang yang istimewa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh. Amin. Segera selesaikan kuliahnya, kemudian nikah. Amin, Ustaz. Kalau pekerjaan yang diidamkan gitu ya. Amin. Ya mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi spesial Ramadan buat kita ya. Meskipun pandemi ya, mudah-mudahan Ramadan kali ini penuh makna ya. Dengan orang-orang yang istimewa. Siap. Semoga sobat diskon senantiasa diberikan kesehatan ya. Mudah-mudahan juga dilancarkan segala urusannya. Karena kepada Allah kita semua menggantungkan segala harapan. Jangan pernah kehilangan harapan ya. Mudah-mudahan kita semua disampaikan di bulan Ramadan tahun ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sobat diskon, berjumpa di ujung pertemuan ini. Nah, dapat disimpulkan kalau bulan Ramadan ini memang benar kata Ustadz tadi, yaitu golden time-nya kita. Waktunya kita untuk bertakwa dan waktunya kita untuk meningkatkan ibadah kita semaksimal mungkin. Nah, ya ada pesan terakhir Ustadz mungkin yang dapat disampaikan? Ya tiap hari kita harus bertakwa ya. Hanya saja momentum Ramadan itu menjadi momentum yang luar biasa buat kita ya. Karena di waktu itu memang Allah lipat gandakan semuanya. Jadi intinya bertakwa memang setiap hari. Sama hijrah itu juga setiap hari itu berbenah ya. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang bertakwa. Karena ujung dari perintah puasa itu la'alakum tattaqun. Nah, ya bisa
disampaikan juga untuk tadi itu bisa didengar dan bisa menjadi masukan untuk kita semua Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Nah, sampai sekian saya Nito Midayatullah sebagai moderator Yuskon kali ini mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih untuk Ustadz Alif yang sudah menyempatkan waktunya. Dan juga panitia jazakumullah khairan katsiran semuanya. Ya Allah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.